Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam Sabda Sadik kita hari ini, dan kebenaran yang akan saya sampaikan kepada kita terdapat dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13 dikatakan, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia." Bapak Ibu, kalau kita membaca dari kebenaran firman Tuhan ini dari perikop dari awal, tentunya ya kita akan melihat ini adalah sebuah percakapan Tuhan Yesus dengan seorang yang bernama Nikodemus. Dan Bapak Ibu, kita tahu Nikodemus juga dikatakan dalam kitab adalah seorang Farisi ya. Seorang Farisi tetapi dan juga merupakan seorang pemimpin, tetapi dia punya rasa haus dan rasa ingin tahu tentang bagaimana kebenaran yang sesungguhnya. Lalu kita melihat juga Yesus mengajarkan kepada Nikodemus tentang bagaimana hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, tentunya di hadapan Bapa di surga. Yesus mengajarkan bahwa ketika seorang ingin hidup berkenan, tentunya dia harus lahir baru. Dan Nikodemus malah menjawab, iya, tentunya sebagai logika manusia kita akan bertanya, bagaimana orang bisa lahir baru kalau dia udah tua gitu ya. Tetapi yang dimaksud Tuhan Yesus ini di sini bukanlah bicara tentang fisik atau tentang badania, tetapi Yesus mau mengajarkan kepada kita kerohanian kita, roh kita itu harus diperbaharui, jiwa kita, bahkan cara berpikir kita, pandangan kita tentang hal-hal yang Tuhan inginkan, tentunya itu harus menjadi bagian di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya dan mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita bisa melihat juga bahwa dalam topik hari ini juga berkata, memberikan judul kepada kita tentunya tentang kepergian Yesus itu sudah jelas. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana karya-karya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita semua ya. Kita bisa melihat bagaimana Yesus melakukan teladan, memberikan contoh yang baik dalam kehidupan kita orang-orang percaya, sehingga kita menjadi percaya kepadanya karena kita tahu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yohanes berkata bahwa aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di sini kita bisa melihat juga bahwa Yesus itu bukan hanya jalan Bapak Ibu, tetapi dikatakan Yesus itu adalah kebenaran. Bukan hanya kebenaran, tetapi Yesus itu juga adalah kehidupan. Jadi kalau saudara mau hidup ya di dalam jalan-jalannya Tuhan, maka saudara akan menemukan di mana ada kebenaran, dan ketika saudara hidup di dalam kebenaran, maka saudara juga akan menemukan di mana ada kehidupan. Oleh karena itu kita bisa melihat Yesus menyatakan kuasa, bahkan menyatakan diri, menyaksikan bahwa kita harus menjadi orang-orang yang percaya kepada Bapa di surga, kepada anaknya Allah Putra ya, yaitu Yesus Kristus, anak Allah Putra Tunggal ya. Dan Bapak Ibu, kita juga percaya bahwa kedatangan Yesus itu adalah melaksanakan apa yang menjadi misi dan visi daripada Allah Bapa, melakukan misi daripada Bapaknya. Kita tahu Yesus harus datang ke dunia ini sebagai seorang manusia ya. Dia harus menyerupai seorang manusia untuk tujuan apa? Supaya dapat menyelamatkan setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Dan apa yang telah Yesus kerjakan, Dia harus datang ke dunia ini, Dia harus menderita ya, Dia harus menderita, bahkan Dia harus disalib. Tetapi kita bisa melihat juga ya, sebentar lagi Bapak Ibu dan saya akan merayakan bagaimana Yesus hidup ya. Intinya dan artinya adalah Tuhan Yesus memberikan pengharapan kepada setiap kita bahwa Dialah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita. Karena hanya Yesus, Dialah Tuhan, hanya Yesus, Dialah Raja yang layak menjadi Tuhan dan juru selamat kita, setiap orang yang percaya. Dan saya mau katakan pada hari ini kita tahu Yesus bersaksi, bahkan menyampaikan juga ke dalam ayat 13 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yesus menyatakan dirinya kepada orang-orang percaya, kepada Nikodemus, dan saya percaya juga ini berlaku bagi kita semua. Artinya Yesus telah datang kepada kita, menawarkan keselamatan kepada kita, menawarkan kehidupan kepada setiap kita orang percaya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, saya mau katakan, lakukanlah apa yang berkenan di mata Tuhan, dan kita harus hidup ya, mengubahkan seluruh kehidupan, mengubah apa yang cara berpikir kita, mengubah paradigma kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena Yesus telah datang dari surga untuk satu tujuan, yaitu Yesus begitu mengasihi saudara dan supaya saudara memiliki keselamatan dan juga kehidupan.
Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom.